Om Swastiastu. Baiklah, mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Cokoda Gede Adrian Jaya dengan NIM 2213061045 nomor absen 6 sebagai moderator sekaligus pemateri, dan teman saya Niwayan Wihayati Risha Putri dengan NIM 2213061049 nomor absen 9 sebagai pemateri, dan juga Runita Dewi Chen dengan NIM 2213061041 nomor absen 5. Kami kelompok 3 dari kelas Ilkom Pagi B dan Pasar izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, untuk memulai presentasi saya sebagai moderator akan membacakan pendahuluan. Di era globalisasi dan digitalisasi yang melanda, teknologi komunikasi menjadi fondasi utama yang membentuk cara kita berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Teknologi komunikasi merupakan suatu hal yang merujuk pada semua barang atau alat yang dapat digunakan untuk mendukung proses komunikasi. Antara lainnya mengirim, menyampaikan, menerima, memproses, mengedit, mengelola, dan memanipulasi informasi. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Risha. Untuk Risha, dipersilakan. Kemajuan teknologi komunikasi ternyata membawa dampak yang signifikan dalam mengubah cara kita berkomunikasi. Di sini saya akan membahas teknologi komunikasi di zaman dahulu hingga proyeksi perkembangannya di masa depan. Di sini terlihat bagan-bagan perkembangan teknologi komunikasi yang berawal dari penggunaan simbol-simbol, lalu di tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi, tulisan dan surat sudah mulai digunakan. Kemudian ditemukannya sebuah kode Morse oleh Samuel Morse, yang dimana kode Morse dan telegraf mulai digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Kode Morse ini berisi kumpulan titik-titik atau garis yang membentuk sebuah huruf maupun kalimat. Nah, tidak sampai di situ, penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell yang ternyata mampu mengantarkan komunikasi yang jauh lebih cepat serta efektif. Kemudian, era radio pun berkembang di abad ke-20, yang dimana radio menjadi media utama penyebaran berita dan informasi kepada masyarakat umum secara luas. Lalu dari radio tersebut muncullah perkembangan televisi derapan, yang dimana televisi mampu memberikan dimensi visual untuk komunikasi langsung. Nah, lalu perkembangan komunikasi satelit yang juga digunakan untuk memfasilitasi komunikasi jarak jauh dan meningkatkan konektivitas secara global. Dari satelit tersebut muncullah perkembangan internet, yang ternyata internet berfungsi menjadi landasan pertukaran informasi secara internasional, serta memberikan kemampuan komunikasi telepon seluler kepada setiap individu. Nah, berbagai terobosan pun diciptakan oleh adanya internet, mulai dari penerapan nama domain atau DNS yang berfungsi mengakses situs web dengan mengubah alamat IP menjadi nama domain. Kemudian, hypertext markup language yang memungkinkan pengguna menelusuri dan berkontribusi dengan mudah ke World Wide Web atau yang kita sebut dengan istilah WWW. Dari hal tersebut, terbentuklah protokol Hypertext Transfer Protocol yang dikembangkan untuk memfasilitasi pertukaran data dan informasi melalui web. Lalu, diiringi dengan itu, muncullah layanan email dan berbagai forum diskusi yang menjadi media populer karena memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan berbagi informasi lebih efektif. Saat itu, email merupakan salah satu jenis komunikasi digital yang paling banyak digunakan. Lalu dari hal itu didirikannya sebuah misi konsorsium World Wide Web yang didirikan untuk mengembangkan standar web dan memastikan interoperabilitas di semua platform. Artinya, kemampuan aplikasi dan sistem secara aman dan bertukar data tanpa memandang batas-batas geografis. Kemudian diikuti dengan itu muncullah perkembangan e-commerce internet yang pertama kali digunakan untuk perdagangan elektronik, serta menciptakan peluang baru untuk bisnis dan penjualan barang seperti jasa secara online. Nah, lalu masuklah kita ke era media sosial. Dengan munculnya platform media sosial seperti Facebook dan Twitter, yang dimana mengubah cara kita berinteraksi, bertukar, dan mengonsumsi informasi secara online. Dari hal itu, meningkatnya pula jaringan sinyal dari H+, 5G, bahkan hingga saat ini dikembangkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Taiwan, dan beberapa negara Eropa yang berada di garis penerapan 5G. Jaringan ini memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung
bergabung di area tertentu tanpa mengurangi kinerja dari jaringan tersebut. Lalu evolusi ponsel pintar, yang dimana dalam peningkatannya seperti fitur, performa, dan kecerdasan buatan, yang dimana ponsel pintar terus-menerus berkembang untuk memberikan pengalaman pengguna yang jauh lebih baik. Lalu kita juga mengenal konferensi video peran sentral yang dimana mulai dikenal sebab virus COVID-19 yang ternyata membawa terobosan baru yang pada akhirnya kita mengenal konferensi video virtual seperti Zoom yang memberikan solusi kolaborasi dan kerja tim yang efektif tanpa memerlukan kehadiran fisik. Nah, yang paling sering kita gunakan saat ini juga yaitu IoT, Internet of Things, yang bertugas mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia atau komputer. Dari semua perkembangan tersebut, muncullah sebuah manajemen aset digital yang berfungsi untuk memprioritaskan keamanan digital dari berbagai ancaman-ancaman cyber. Nah, kemudian nih, seiring berkembangnya teknologi, pertumbuhan podcast dan streaming seperti Spotify dan Netflix juga menjadi semakin populer, yang dimana mengubah cara kita mengkonsumsi konten audio dan video secara online dengan menyajikan berbagai konten yang beragam. Nah, AI atau kecerdasan buatan yang tak luput juga nih yang kita gunakan saat ini seperti chatbot cerdas untuk layanan pelanggan dan komponen AI lainnya dalam platform komunikasi seperti ChatGPT lah yang pada umumnya telah kita gunakan saat ini. Kemudian adanya blockchain, yaitu sejenis buku digital dengan landasan data yang terdistribusi yang tersedia untuk banyak komputer dalam satu jaringan. Nah, yang terakhir ada layanan cloud yang artinya teknologi yang menggunakan server virtual dan alat produktivitas berbasis cloud memungkinkan kita bekerja secara efisien tanpa memperhitungkan kendala geografis maupun jarak. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang proyeksi-proyeksi yang mungkin dapat berkembang di masa depan, yang dimana ada jaringan teknologi 5G yang akan memiliki kapasitas lebih besar untuk mendukung penggunaan oleh publik. Nantinya tak hanya kecepatan transfer data yang akan menjadi ukuran, namun kapasitas penampungan perangkat juga akan diperhitungkan. Yang kedua ada IoI yang menciptakan ekosistem di mana segala sesuatunya saling berhubungan dan berinteraksi dengan segala sesuatu lainnya secara dinamis. Yang ketiga ada antarmuka pengguna dan antarmuka multisensor, yang dimana antarmuka pengguna atau UI yaitu penggunaan yang mengacu pada cara penggunaan berinteraksi dengan aplikasi atau sistem tersebut. Sedangkan antarmuka multisensor dirancang untuk berintegrasi beberapa jenis sensor untuk mendeteksi dan merespon perubahan lingkungan terdekat. Yang kelima ada keamanan kuantum, yang dimana keamanan kuantum dipengaruhi oleh penggunaan mekanika kuantum dalam transfer data. Yang keenam ada teknologi biokomunikasi. Istilah biokomunikasi mengacu pada penggunaan informasi biologis seperti sampel biologis, aktivitas fisik sebagai sarana komunikasi dan interaksi dengan sistem komputer atau perangkat lainnya. Yang ketujuh ada pengembangan infrastruktur pintar, yang dimana infrastruktur pintar akan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Yang kedelapan, meningkatkan komunikasi satelit, di mana komunikasi satelit akan eksis mendukung konektivitas di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau serta menyediakan layanan internet di seluruh dunia yang lebih cepat dan mudah digunakan. Yang kesembilan, ada pertumbuhan industri augmented reality dan virtual reality, yang dimana augmented reality atau AR adalah teknologi yang menggantikan elemen fisik di dunia dengan elemen. Yang kesembilan ada pertumbuhan industri augmented reality dan virtual reality, yang dimana augmented reality adalah teknologi yang menggantikan elemen fisik di dunia dengan elemen digital dan virtual. Lalu, perubahan kehidupan manusia di masa depan apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi dari waktu ke waktu telah membawa perubahan dalam kehidupan manusia dari masa awal komunikasi hingga era digital saat ini. Seperti yang sudah dijelaskan di slide awal tadi, perkembangan komunikasi dari masa ke masa akan terus berkembang dan akan terus belajar menyesuaikan dengan masa
teknologi itu. Lalu, adapun spesifik perubahan yang kemungkinan akan terjadi di masa depan akibat perkembangannya teknologi komunikasi secara terus-menerus. Yang pertama ada konektivitas yang lebih luas. Konektivitas internet yang lebih cepat dan fleksibel dapat memberikan akses cepat terhadap informasi di mana saja di seluruh dunia. Namun, ini memiliki dampak positif yang dimana akses global yang lebih cepat dan mudah digunakan memudahkan pertukaran informasi secara global, kerjasama tim, dan pemahaman teks keagamaan. Namun dampak negatifnya, terdapatnya resiko kurangnya akses terhadap teknologi, mudah tersebarnya berita hoax, dan privasi data pribadi akan terancam. Yang kedua ada revitalisasi pendidikan yang dimana kemajuan teknologi pendidikan, virtual reality, dan manajemen sumber daya manusia dapat mempengaruhi cara penyelenggaraannya pendidikan. Di sini juga memiliki dampak positif dan dampak negatif yang dimana dampak positifnya teknologi komunikasi memungkinkan akses di seluruh dunia terhadap sumber daya pendidikan, kursus online, dan informasi arsip. Lalu dampak negatifnya tidak semua orang memiliki akses yang tidak terbatas terhadap teknologi sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran mengenai pendidikan digital. Selanjutnya adanya munculnya perangkat cerdas. Ini mengintegrasikan teknologi cerdas ke dalam banyak aplikasi sehari-hari seperti perangkat yang dapat dikenakan kita saat ini. Di sini juga memiliki dampak positif dan dampak negatif yang dimana dampak positif perangkat cerdas pastinya membawa kemudahan dalam kehidupan sehari-hari seperti kontrol rumah pintar atau asisten pribadi. Dan dampak negatifnya pengumpulan data yang secara terus-menerus oleh cerdas dapat menimbulkan masalah privasi dan kekhawatiran tentang penyalahgunaan informasi pribadi. Lalu ada revitalisasi dunia kerja, membangun peningkatan otomatisasi, robotika, dan kecerdasan pembelajaran di atas tadi. Hal ini mampu menyesuaikan struktur kerja, kemungkinan mengadopsi modal kerja yang lebih luas, dan meningkatkan penekanan pada pekerjaan yang kreatif dan berpusat pada manusia. Di sini juga memiliki dampak positif dan dampak negatif yang dimana dampak positifnya kemunculan teknologi komunikasi memungkinkan adanya model kerja yang fleksibel seperti kerja jarak jauh sehingga meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Dan dampak negatifnya pekerjaan manusia dapat dipotensikan secara otomatis dan kecerdasan buatan dalam tugas-tugas rutin dan berulang. Selanjutnya akan dijelaskan lagi dengan rekan saya. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Chen. Untuk materi berikutnya yaitu pengaruh atau dampak perkembangan komunikasi terhadap kesehatan digital. Dapat memungkinkan adanya perkembangan teknologi kedokteran, telemedis, dan kesehatan digital, pemantauan kesehatan mandiri, dan meningkatkan harapan hidup dan peningkatan diagnosis dari perawatan. Adapun dampak negatif dan dampak positif yang ada yaitu dampak negatif dapat menjadi tantangan baru seperti risiko privasi karyawan dan isolasi sosial akibat penggunaan teknologi. Tapi adapun dampak positif dari hal ini yaitu teknologi komunikasi dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan termasuk konsultasi medis, memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Berikutnya itu mengenai pertumbuhan ekonomi dan inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, inovasi, dan merangsang pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan teknologi inovatif, sehingga terjadinya perubahan struktur perekonomian yang munculnya industri baru dan peringkat taraf hidup. Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan efisiensi operasional bisnis, mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi teknologi menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi informasi, dan konstruksi. Dampak negatifnya sendiri yaitu otomatisasi dan kerja tim dapat menggantikan pekerjaan tradisional, berpotensi menimbulkan ketidakpuasan karyawan, dan teknologi berdampak negatif dapat pada lingkungan termasuk meningkatnya konsumsi energi dan limbah elektronik.
Berikutnya itu interaksi sosial yang berbeda, perkembangan media sosial, augmented reality, dan komunikasi virtual yang lebih canggih. Untuk dampak positifnya yaitu memungkinkan interaksi sosial tanpa batas geografi, memperkuat hubungan. Platform daring memfasilitasi kolaborasi efektif dalam proyek bisnis atau kegiatan sosial. Dampak negatifnya tersendiri yaitu dapat pengguna berlebihan media sosial terkait dengan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Dan media sosial berpotensi menjadi sumber penyebaran informasi palsu atau berita yang tidak dapat dipercaya, menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Berikutnya tentang etika dan privasi, dampak teknologi pada etika, privasi, dan keamanan data. Dapat memunculkan pertanyaan tentang etika baru, perlunya regulasi yang lebih ketat dan upaya melindungi privasi individu. Tentu ada dampak positif, yaitu kemajuan teknologi mempermudah ekspresi diri, memungkinkan pembelajaran dan partisipasi aktif dalam pertukaran informasi. Dampak negatifnya yaitu ancaman keamanan cyber meningkat, termasuk risiko pencurian data, serangan cyber, dan kebocoran informasi. Nah, dampaknya pada lingkungan apa sih? Dampak lingkungan dapat disesuaikan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan inovasi untuk mengatasi tantangan lingkungan. Dampak positifnya apa sih? Dampak positifnya dapat membantu mengembangkan solusi hemat energi dengan mengurangi emisi karbon dan penggunaan sehari-hari. Tapi adapun dampak negatifnya yaitu produksi perangkat elektronik menimbulkan masalah lingkungan terkait konsumsi material dan manufaktur. Dan pusat data digital dapat menjadi sumber emisi karbon yang signifikan. Dan yang terakhir yaitu tentang perubahan budaya dan nilai-nilai. Teknologi tentunya akan sangat mempengaruhi budaya serta nilai-nilai masyarakat, mempengaruhi cara kilat melihat dunia dan berinteraksi satu sama lain. Dampak positifnya yaitu dapat memperkuat ikatan internasional dan menciptakan peluang pertukaran sosial dan budaya. Dan akses mudah terhadap informasi melalui teknologi meningkatkan pendidikan dan memajukan hak asasi manusia dan mempercepat perubahan positif. Dampak negatifnya teknologi komunikasi yaitu terhubung secara digital dapat menyebabkan isolasi sosial, mengubah dinamika masyarakat lokal, dan media sosial bisa mempromosikan norma yang tidak sehat, mempengaruhi citra tubuh dan orientasi seksual, menciptakan rasa ketidaknyamanan, dan mengancam keamanan cyber serta privasi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Untuk mengakhiri presentasi kami, saya sebagai moderator akan menunjukkan hasil kesimpulan dari apa yang kami presentasikan tadi. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri presentasi kami, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai pemateri. Akhir kata, saya sebagai moderator akan mewakili teman-teman saya untuk mengucapkan Promo Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.